istirahat tok sejam itu ya benar-benar 4 jam kerja terus, habis itu istirahat sejam, habis itu kerja lagi 4 jam baru pulang. Welcome back to channel. Kembali lagi di channel YouTube saya Wahyudin, di channelnya Family Ajaib. Oke teman-teman, di sini saya mau sharing sedikit tentang ngelamar ke perusahaan ya. Apalagi pas saya kemarin sebelum pandemi saya kan ngelamar di perusahaan. Sekarang posisi saya kerja di salah satu perusahaan retail pabrik sepatu, produksi brand Nike di daerah Tangerang ya. Jadi ketika saya ngelamar, saya bercerita nih proses pelamarannya di salah satu perusahaan yang saya kerja sekarang ini, itu PT Victory Cinglu Indonesia pabrik sepatu. Nah, proses ngelamarnya itu kebetulan pas saya ngelamar itu banyak loker ya. Jadi kita buka websitenya di Google, kita lihat IG-nya, di IG juga ada kadang ada link tercantum di situnya. Kita bisa ngeliat tuh, bisa ngelihat dan kita bisa ngelamar lewat itu, lihat link-link itu, nanti di situ kita ada kriteria lamaran lowongan apa aja dan kita ngisi data di situ dari nama, status pendidikan, pengalaman kerja gitu kan. Jadi disubmit kayak gitu. Nah, ketika saya dapat panggilan di telepon nih, pas kebetulan lowongannya itu adalah bagian sewing, bagian stitching ya. Kalau di dunia sepatu itu namanya stitching, bagian jahit. Pokoknya bagian lingkungan bikin sepatu gitu kan. Nah, saya dapat telepon dari HRD nanyain, bersediakah kamu kerja di sini? Kamu dapat panggilan dari Cinglu, kamu ditanya kamu bisa ngejahit enggak gitu loh. Karena pengalaman yang dibutuhkan pada saat posisi itu ya bagian stitching, yang butuh banyaknya orang itu ya bagian stitching. Karena pembukaan gedung baru. Kenapa? Karena penggantian karyawan yang tadinya kena PHK pas pandemi kemarin, pas pandemi COVID, jadi banyak yang dikeluarin kan, terus penerimaan lagi gitu loh. Jadi pada waktu saya dipanggil itu buat ikut tes, jadi yang dipanggil itu bukan internal semua tapi eksternal juga. Jadi yang bekas karyawan yang udah di PHK dipanggilin lagi, dan sebagian yang dari internal kayak gitu yang nggak punya pengalaman di pabrik sepatu itu dipanggilin juga, yang ngelamar lewat website gitu loh. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada yang ngelamar bagian lewat mana kita nggak tahu, mungkin bagian hiasan atau bagian perorangan atau bagian orang lain, baru kalau nggak bagian orang dalam saya nggak tahu. Tapi waktu saya itu lewat website, lewat IG malah, karena semua dari Google kita masuk ke websitenya, terus ada loker kita ngisi data juga, terus dari IG juga kita ngisi data juga gitu loh. Nah, pas dipanggil kita datang ke pos Sapam itu pagi-pagi, ditelepon suruh datang besoknya bawa lamaran dan semuanya itu nih. Buat ngelamar ke Cinglu semuanya itu harus asli, harus lengkap, dari ijazah asli, kakak asli, KTP asli, terus transkrip nilai juga asli, NPWP juga asli. Jadi semua itu harus asli. Jadi kita kopiannya bawa dan CP-nya yang lain, tapi aslinya juga bawa buat disamain gitu loh. Nah, dari Posapam udah, kita pas itu masih pandemi juga masih, jadi kita masuk Posapam, kita di swab, dimasukin lewat hidung kayak gitu. Kalau udah negatif hasilnya baru kita masuk ke dalam lingkungan pabrik. Pada saat itu saya tesnya di atas kantin, jadi bawah kantin, atasnya itu masih ada gedung lagi buat tes di situ. Kedua, dari Posapam kita masuk ke situ itu tes cek dokumen. Jadi dokumen yang persyaratan yang harus dibawa itu disamain semua, aslinya, kakaknya, dari kopiannya. Takutnya kadang kan ada yang ijazahnya namanya sama kakak tidak, kadang ada yang tanggal lahirnya beda dengan yang di ijazah, kadang ada nama orang tuanya beda dengan yang di ijazah, kalau nggak yang di kakak kayak gitu. Jadi kalau yang beda kayak gitu itu biasanya sudah pulang, sudah diperbaiki lagi gitu. Nanti kalau ada kesempatan, kalau masih dikasih kesempatan besok seandainya bisa, kalau nggak minggu depan bisa, mereka bisa masuk lagi, dipanggil lagi gitu. Nah, dari situ udah tes dokumen kayak gitu, kita nggak kayak ngisi berkas kayak gitu, ngisi berkas ya biasa lah.
Terus kayak psikotes tulis kayak gitu, itu ya sama lah kayak di perusahaan-perusahaan lain, kayak ngisi-ngisi kayak gitu soal-soal yang diberikan dari perusahaan itu sama aja sih. Terus dari situ kita medical check up. Medical check up kita cek urin ya, takutnya kita pemakai narkoba, terus cek mata, cek darah. Terus kalau cek darah enggak deh, cek mata tinggi kayak gitu doang, sama urin, sama rongsen. Di situ juga udah disiapin semua ya fasilitas dari klinik, karena di situ tuh lengkap semuanya. Semuanya itu gratis, ditanggung perusahaan semua. Dari situ udah hasilnya, udah habis itu kita suruh pulang. Udah pulang tuh dipanggil lagi besoknya buat tes skill, tapi tetap aja persyaratan selalu dibawa. Jadi kita kayak sebelum pulang itu kita dikasih kertas dulu buat bisa masuk ke perusahaan kayak gitu. Nah habis itu tes skill ya, bikin malu nih. Gak punya pengalaman jahit dulu, bisa ngejahit tapi mesin jahitnya itu mesin jahit yang biasa orang permak permak mesin lapis kayak gitu loh. Ternyata masuk masuk dunia industri sepatu itu mesin jahitnya aja beda. Kita yang biasa ngangkat buat sepuluh dari belakang itu buat masukin kain ke bawah, itu ternyata itu pakai kaki. Saya bego banget nyari itu gitu. Karena pas pas ngejalanin ini pada, karena itu mesin baru beda juga dengan mesin jahit yang biasa pakai permak lapis yang zaman dulu yang diinjek-injek kayak gitu. Jadi hasilnya itu udah kayak keris gitu loh, nggak bagus lah bentuknya. Nah dari situ saya bagian interview. Nah setelah tes skill kayak gitu kan hasilnya tuh suruh bikin kotak jahit kayak gitu. Terus dipanggil lagi kita buat interview, dikasih tahu nih hasil kalian jahit. Saya itu domelin karena jahitannya itu nggak bagus banget, di antara yang lain punya saya itu paling jelek ya, karena nggak punya basic ya di dunia jahit. Aduh ya Allah ya Robi, sampai diomelin, kamu yakin nih akunya kamu bisa jahit, ternyata kamu nggak bisa jahit. Yang penting kan masuk perusahaan dulu, yang penting diterima dulu gitu loh. Habis itu udah selesai nih semuanya nih, kita dikasih. Habis itu kita foto-foto pakai seragam cinglu, terus buat peneng ya, buat tanda pengenal kita foto. Habis itu dikasih surat selembaran, ketika dipanggil kita bisa ngeliatin itu ke sapam gitu loh. Nah kita pulang lah, nunggu berapa lama ya, lumayan lama, sebulan apa sebulanan deh, sebulan apa 2 bulan gitu. Udah putus asa deh kayaknya, nggak diterima deh gitu kerja di situ. Ternyata dipanggil, seneng banget. Kenapa? Posisinya karena nggak kerjaan, posisinya di kerjaan itu udah gak nyaman gitu, makanya pas dipanggil wah seneng banget. Ya udah deh saya mutusin buat keluar, ngomong saya udah dapat panggilan, saya udah terima, ya udah saya keluar gitu loh. Nah di situ udah mulai kerja tuh. Oh ternyata kerjanya luar biasa ya. Kenapa disebut luar biasa? Karena dunia pabrik, dunia produksi itu ya emang dikejar target gitu loh. Dikejar target yang mana targetnya, jadi seharusnya kerjain mesin tapi kerjain manual pakai tangan, itu udah wow, benar-benar kita istirahat itu ya pas istirahat makan gitu loh, karena disitu dapat makan, jadi benar-benar istirahat tok sejam itu ya, benar-benar 4 jam kerja terus, habis itu istirahat sejam, habis itu kerja lagi 4 jam baru pulang, dan gitu terus terus menerus diulang-ulang sampai sekarang. Tapi menikmatin sih ya, jadi ego dikesampingin, yang penting keluarga di rumah bisa makan, dapat gaji, tapi seneng gitu loh. Tapi makanya pikiran orang di luar masuk pabrik, itu luar biasa. Apalagi orang beranggapan masuk Cinglu itu, oh kamu bisa masuk Cinglu gitu loh. Kalian nggak tahu di dalamnya itu kayak gimana. Tapi kan kembali lagi ke kebutuhan, ke diri sendiri. Tapi lingkungan, yang penting lingkungan sih intinya. Kalau lingkungan nyaman, kamu kerja seberat apapun pasti nyaman. Gitu kan. Itu aja sih perjalanan cara ngelamar di Cinglu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe tentunya, like, share, dan komen. Terima kasih, dadah.